A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin muslimat, keluarga besar SD Al-Islam 3 Kembang Kota Surakarta yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada tahun ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Muslimin muslimat yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwasanya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam itu sungguh sangat luar biasa sekali. Di awal-awal beliau berjuang, beliau menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi atau secara sir. Kemudian setelah ada perintah untuk menyebarkan secara terang-terangan, maka beliau mengumpulkan umat Islam dan mengajarkan Islam kepada umatnya. Tetapi yang didapat Nabi Muhammad adalah pertentangan tidak hanya dari umatnya, tetapi juga dari keluarga dan kerabatnya. Bahkan tantangan, ancaman, hambatan itu semakin hari semakin menjadi. Selama kurang lebih 10 tahun Nabi Muhammad mendapatkan perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Tapi yang memeluk agama Islam pertambahannya tidak banyak. Bahkan ancaman dan tidak kekerasan semakin hari semakin kuat ketika beliau kehilangan 2 pelindungnya, yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Maka di tahun ke-10 kenabian itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika paman dan istri Rasulullah SAW tiada, orang-orang kafir Quraisy semakin hari semakin meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslimin, dari yang disiksa bahkan sampai terbunuh. Maka untuk itu Rasulullah memerintahkan kepada sebagian umatnya untuk berhijrah. Hijrah yang pertama beliau perintahkan kepada sebagian umat Islam ke Habasyah, ke negeri Habasyah. Kemudian Nabi sendiri juga ikut berhijrah ke kota Taif. Setelah dari kota Taif, ternyata sambutannya sama sekali tidak sesuai dengan harapan Nabi. Nabi Muhammad SAW diteriaki, bahkan dilempar batu oleh penduduk Taif. Oleh karenanya setelah itu Rasulullah kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan ke kota Mekah itu Nabi Muhammad bertemu dengan 6 penduduk Madinah yang menuju kota Mekah. Dari 6 orang inilah beliau berdakwah kepada mereka. Akhirnya mereka menerima dakwah Nabi. Setelah itu kembali, bahkan mereka berjanji di tahun depan ketika musim haji mereka akan kembali. Maka di tahun ke-12 kenabian, maka terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan 12 orang penduduk Madinah di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Maka di tempat itulah Baitul Aqabah pertama dibunyikan. Nabi berpesan kepada mereka agar mereka memegang teguh agama Allah, yaitu agama Islam. Di tahun berikutnya, di tahun ke-13 kenabian,
ada 73 orang yang menemui Nabi, maka mereka membaiat Nabi, berbaiat di tempat Aqabah juga. Maka Nabi Muhammad dan ke-73 orang itu berbaiat, maka disebut Baiatul Aqabah Kubro, karena semakin banyaknya orang yang memeluk agama Islam dan mereka mengharapkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya persiapan demi persiapan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Hijrah sendiri secara bahasa berarti migrasi atau berpindah ke negeri yang lain. Sedangkan hijrah adalah berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan dilakukan oleh Nabi ketika menjalankan hijrah tersebut. Akhirnya hijrah dilakukan. Waktu itu sebagian besar umat Islam sudah berhijrah ke Madinah, tetapi Nabi Muhammad SAW masih bertahan di kota Mekah sambil menunggu perintah untuk berhijrah. Setelah perintah hijrah itu turun, maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur beliau. Beliau akhirnya di tengah malam berhasil keluar dan menemui sahabatnya yaitu Abu Bakar. Mereka akhirnya berjalan, tidak melewati jalan yang biasa ditempuh oleh orang-orang Mekah menuju Madinah. Mereka melewati tempat yang sebaliknya, yaitu lewat jalur selatan. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama kurang lebih 3 hari. Selama 3 hari itu mereka bersembunyi. Bahkan Allah menolong dengan memerintahkan para laba-laba untuk menutup pintu gua agar seolah-olah gua itu tidak digunakan oleh orang atau dimasukin oleh orang. Selain itu juga Allah memerintahkan burung merpati untuk bertelur di sekitar tempat gua itu. Akhirnya Nabi Muhammad selamat dan menuju kota Mekah melewati kota Quba. Di kota Quba inilah Nabi Muhammad untuk pertama kalinya mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Akhirnya tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sampai di kota Madinah dengan sambutan yang sangat luar biasa dari penduduk kota Madinah. Apakah perjuangan Nabi Muhammad sampai berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau menyebarkan agama Islam di kota Mekah, maka tugas berikutnya adalah beliau menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Di kota Madinah ini beliau mendirikan negara Islam. Beliau memperbaiki penduduk kota Madinah baik secara sosial maupun secara politik, bahkan secara ekonomi. Secara politik Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid karena seluruh kegiatan apapun beliau pusatkan di masjid. Secara sosial beliau mempersaudarakan kaum muhajirin, kaum yang berasal dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah, dengan kaum Ansor, yaitu penduduk yang menolong para kaum muhajirin. Mereka mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Secara ekonomi, Rasulullah SAW membangun pasar agar apa? Perekonomian penduduk yang datang atau kaum muhajirin dengan kaum Ansor bisa berjalan. Tentu perjuangan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah tidak berjalan mulus, sehingga apa? Nabi Muhammad SAW akhirnya menyempurnakan ajaran agama Islam kurang lebih 23 tahun. Di tahun ke-23 tahun setelah Surat Al-Maidah ayat 3, maka Allah
Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Oleh karenanya, dari sini agama Islam sudah sempurna, maka tugas Rasulullah SAW sudah berakhir. Maka dari itu, hijrah bisa diartikan tidak hanya secara fisik, berpindah satu tempat ke tempat lain. Hijrah juga bisa diartikan dari hijrah dari berkepribadian buruk menjadi berkepribadian baik. Dan itu sekelumit kisah dari saya. Semoga kita semua bisa berhijrah. Kita dapat meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Kita dapat berhijrah dari yang awalnya kita perilaku kita belum sesuai dengan ajaran agama Islam, maka kita sedikit demi sedikit secara sungguh-sungguh untuk bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit kisah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mampu meneladani bahwasanya kita memperjuangkan agama kita, agama Islam. Kita dapat meneladani bahwasanya kita bisa paling tidak menghentikan sebuah kemungkaran apabila ada kemungkaran di sekitar kita. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.